A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba massalam. Yadriba massalama baqudatan fama fauqaha. Fa'ammal ladzina amanu fayyaqlamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayyaquluna maza arradallahu bihadza masalan yu'dilu bihi katsiran wahyadi bihi katsiran wa ma yudlihu bihi illal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, "Apa maksudmu Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkannya, dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Renungan yang dapat kita ambil adalah Allah tidak pernah merasa malu ataupun hina untuk menggunakan perumpamaan dengan makhluk yang sangat kecil seperti nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk untuk menyampaikan pelajaran yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakil liyatmaq ina qalbi qala faqus arbaq atam minat tayri fasur huna ilaika sumaj'al ala kulli jabalim min huna juz'an sumad'uhuna yatinaka sayan waqlam annallaha azizun hakim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Dia Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah, kemudian kalau begitu letakkanlah di atas setiap bukit 1 bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Surat ini menceritakan pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang mati, yang kemudian ditunjukkan dengan mukjizat menghidupkan kembali 4 ekor burung yang telah dicincang tersebar di atas gunung. Renungan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah mengajarkan bahwa permintaan Nabi Ibrahim bukan didasari keraguan, melainkan untuk menguatkan keyakinannya, agar hati menjadi lebih tenang dan lebih mantap. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan pentingnya sikap kritis dan ingin tahu dalam memahami kebesaran Allah.
bukan sekadar menerima secara pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun huna umul kitabi wa haru mustasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'un ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a tahwilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amana bihi kulum min indi rabbina wa ma yadzakaru ila ulul albab. Shadaqallahul azim. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari tahwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tahwilnya selain Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ayat ini menjelaskan bahwa orang berhati sesat akan mencari takwil tafsir dari ayat-ayat mustasyabihah sesuai hawa nafsu mereka, sementara hanya Allah dan orang yang berilmu yang dapat mendalam atau mengetahui tahwilnya. Ayat-ayat Muhammad berfungsi sebagai pokok atau dasar untuk memahami ayat-ayat lainnya, dan orang-orang berakal akan beriman bahwa semua ayat berasal dari Allah. Renungan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah umat Islam harus beriman pada ayat-ayat mutasyabihat dan tidak boleh mencari-cari tahwilnya karena itu akan menimbulkan fitnah kecuali Allah yang mengetahui tahwilnya. Renungan ini juga menekankan bahwa hanya orang yang berakal dan mendalam ilmunya yang mampu mengambil pelajaran dan mengimaninya ayat-ayat tersebut, serta tidak mengikuti hawa nafsu atau pemikiran yang menyimpang.